apa kabarnya? Bertemu lagi di Habatus Hidupku Bagi Kristus. Hai adik-adik, hari ini kita akan belajar dari Markus 6 ayat yang ke-14 sampai yang ke-29. Ibu Yohana akan membaca 3 ayat, dan adik-adik semua yang sudah bisa membaca, mari membaca bersama-sama. Tapi sebelum itu, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur akan kebaikan-Mu, berkati kami supaya kami mengerti, memahami, dan melakukannya dalam hidup kami. Dan hanya di dalam nama Yesus kami percaya berdoa, haleluya, amin. Adik-adik, Ibu Yana akan membaca ayat yang ke-17, 18, dan 19. Sebab Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara demi Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambil sebagai istri. Sebab Yohanes berkali-kali menegur Herodes, tidak diperbolehkan bagimu mengambil istri saudaramu. Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan ingin membunuh dia, tetapi tidak dapat. Mengapa tidak dapat? Ayat yang ke-20. Sebab Herodes segan kepada Yohanes, karena ia tahu bahwa Yohanes orang yang benar dan suci, suci, jadi ia melindunginya. Ketika ia mendengarkan Yohanes, hatinya juga berombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Adik-adik, hari ini kita belajar tentang dendam. Wah, dendam itu apa ya? Dendam itu adalah perasaan yang tidak suka, sangat tidak suka, benci sekali, tetapi ingin juga membalas. Ada orang yang benci tetapi tidak mau membalasnya. Tetapi kalau dendam adalah sesuatu yang kebencian yang dijaga, yang selalu diingat-ingat. Kebencian itu tidak bisa hilang, dan akhirnya menimbulkan tindakan untuk membalas. Makanya ada istilah balas dendam. Jadi dendamnya, kebenciannya itu dibalaskan kepada orang yang memberikan sakit hati. Nah, Herodias begitu. Mengapa Herodias membenci Yohanes? Tadi sudah kita baca. Herodias itu sebenarnya istri Filipus, tetapi Herodes suka. Akhirnya Herodias menikah dengan Herodes. Yohanes Pembaptis menegurnya dan Herodias tidak suka. Dia dendam, ingin membalasnya. Kira-kira bisa nggak kalau adik-adik baca ayat selanjutnya? Ternyata Herodias mempunyai kesempatan untuk membalas dendam. Waktu anaknya Herodias menari di ulang tahunnya Herodes sangat senang. Akhirnya Herodes memberikan satu janji kepada anaknya Herodias, apapun yang kamu minta akan aku berikan. Gadis ini langsung berpikiran, dan dia langsung lari ke ibunya. Ibu, aku minta apa ya? Ibunya Herodias bilang gini, mintalah kepala Yohanes Pembaptis. Akhirnya anak gadis Herodias meminta itu kepada Herodes. Herodes sangat sedih. Dia sangat tidak suka dengan permintaan itu, tetapi dia terlanjur berjanji. Akhirnya Yohanes Pembaptis dipenggal. Karena apa? Karena janjinya Herodes kepada anaknya Herodias. Ya, ternyata dendam itu bisa menghilangkan nyawa. Adik-adik kalau dengar berita ya, banyak sekali sekarang orang-orang yang suka sekali benci dan membalasnya. Dan yang paling fatalnya adalah kehilangan nyawa. Ada yang cuma kesenggol, misalnya jalan kesenggol, langsung apa sih nyenggol-nyenggol, habis itu dipukul. Terus ada juga yang merasa tersaingi nilainya, akhirnya melakukan kecurangan dan memfitnah. Ternyata dendam itu akarnya tuh banyak. Akarnya banyak artinya gini, bisa membuat kita melakukan hal-hal yang jahat dan tidak berkenan pada Tuhan. Lalu bagaimana kalau kita sudah punya kebencian di dalam hati? Adik-adik, ibu tahu bahwa kebencian itu tidak gampang hilang, pasti membutuhkan waktu. Tetapi ingat baik-baik adik-adik harus berjuang untuk melawannya. Karena kalau adik-adik terus menyimpan kebencian dan menjadi dendam, adik-adik akan rugi. Kenapa? Karena adik-adik akan jatuh dalam dosa. Adik-adik akan melakukan kejahatan yang fatal. Jadi bagaimana caranya kita untuk meredam kebencian kita? Balik lagi, berdoa. Saya sudah berdoa, tiap hari berdoa, tetapi kenapa tidak hilang ini? Mengapa tidak hilang? Karena kau ingat-ingat. Jadi jangan diingat-ingat.
Mulailah engkau melakukan aktivitas positif. Mulailah engkau menyibukkan diri. Tetapi dalam kesibukanmu itu, sertakan Tuhan. Tuhan Yesus, saya ini benci sama si A, tapi saya nggak mau begini terus. Tolong saya. Mulailah engkau berdoa, menyerahkan semuanya pada Tuhan. Minta pertolongan Tuhan supaya kau kuat. Kuat apa? Untuk menyingkirkan kebencian ini. Ibu Yohana juga pernah loh dulu benci sekali sama orangnya. Satu teman, benci sekali. Saking bencinya sampai diingat-ingat terus. Sakit rasanya membara, hati ini sakit sekali. Dan waktu Ibu Yohana pikir-pikir, orang yang ibu benci itu belum tentu ingat Ibu Yohana kan? Ibu Yohana terus yang ingat dia, tapi dia ingat Ibu Yohana enggak. Jadi yang rugi siapa? Ibu Yohana. Jadi hari ini adik-adik, karena Ibu Yohana sudah pernah mengalaminya dan itu menimbulkan kerugian, adik-adik tidak boleh menyimpan dendam. Berusaha lepas dari dendam itu supaya engkau menjadi merdeka dan memperoleh damai sejahtera. Ingat ya adik-adik, dendam itu racun buat jiwa. Kita tutup Alkitab kita. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan Tuhan, sehingga kami diberikan kesempatan untuk belajar. Berkati kami Tuhan Yesus supaya kami bisa melakukannya, dan hanya di dalam nama Yesus kami percaya berdoa. Haleluya, amin. Sampai bertemu lagi di Habatus, hidupku bagi Kristus. Habatus Renungan Harian Anak.